Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Coki Putra Jaya dari kelas X5. Asal sekolah saya adalah SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Di sini saya akan mereview buku berjudul Atarasia, Bahagia Menurut Stoikisme. Nah, buku ini ditulis oleh Asetio Wibowo yang diterbitkan pada tahun 2019. Saya membaca buku ini lewat Ipusnas. Jadi buku ini diterbitkan oleh Ipusnas. Dari judulnya saja kita sudah bisa menebak buku ini membahas tentang bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan melalui filosofi kuno Stoikisme. Atarasia sendiri berarti ketenangan batin, sebuah kondisi di mana pikiran kita tidak lagi mudah goyah oleh emosi negatif, kecemasan, atau hal-hal yang berada di luar kendali kita. Buku ini membuka dengan penjelasan singkat tentang apa itu Stoikisme. Filosofi ini berkembang sejak zaman Yunani sampai Romawi. Dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Seneca, Epictetus, hingga Marcus Aurelius. Inti ajarannya adalah sederhana, tapi dalam. Kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang kita miliki atau apa yang jadi pada kita, melainkan pada cara kita merespon hal tersebut. Salah satu hal yang saya suka dari buku ini adalah bahasanya yang cukup ringan. Meski dia bicara tentang filsafat, penulis menyampaikannya dengan contoh sehari-hari yang gampang dipahami. Misalnya ketika kita marah karena lalu lintas, misalnya macet gitu, atau kecewa karena rencananya gagal. Ya, stoikisme mengingatkan bahwa hal-hal tersebut bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Yang bisa kita atur hanyalah sikap kita sendiri. Buku ini juga membahas beberapa konsep penting dalam stoikisme, seperti amor fati atau mencintai takdir, serta memento mori yang mengingatkan kita pada kefanaan hidup. Kedengarannya serius, tapi sebenarnya justru membuat kita lebih menghargai hidup saat ini. Dengan sadaran bahwa segalanya bisa berubah atau berakhir, kita bisa jadi lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Selain teori, buku ini juga memberikan tips praktis. Misalnya, latihan refleksi diri di pagi atau malam hari, latihan nulis jurnal, atau sekedar berhenti sejenak untuk mengamati emosi kita ketika sedang kesal. Hal-hal sederhana ini ternyata bisa membantu menjaga ketenangan batin. Namun, ada juga beberapa kelemahan. Menurut saya, beberapa bagian terasa singkat dan bisa diperluas lagi, terutama ketika membahas tokoh-tokoh stoikisme. Selain itu, rujukan akademisnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau ada yang pembaca ingin menggali lebih dalam, mungkin perlu mencari referensi tambahan. Meski begitu, saya rasa buku ini cukup bagus karena bermanfaat bagi kita yang orang-orangnya overthinkingan. Stoikisme bukan berarti hidup tanpa emosi ya, tetapi bagaimana kita bisa berdamai dengan emosi, menerima apa yang ada, dan tetap tenang menghadapi ketidakpastian. Kalau saya simpulkan, Atarasia, Bahagia Menurut Stoikisme adalah buku yang layak dibaca oleh siapa saja yang ingin belajar mengelola diri dan menemukan kedamaian batin di tengah-tengah hiruk pikuk di kehidupan modern. Ringan, praktis, dan penuh renungan yang bisa kita terapkan langsung. Jadi buat kamu yang ingin belajar hidup lebih tenang, saya sangat merekomendasikan buku ini. Tadi adalah bagian singkat dari review buku Atarasia, Bahagia Menurut Stoikisme. Kiranya mungkin ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan atau yang tidak dimengerti, mungkin mohon dimaklumkan, karena manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.